Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas 7A pada mata pelajaran matematika ya. Sekarang silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Dayanti. Kenapa Dayanti? Mudah-mudahan nanti rekan-rekan kalian atau teman-teman kalian yang sakit segera disembuhkan dari sakitnya. Dan mudah-mudahan yang masih bolos tidak mau berangkat sekolah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya sudah ada di kelas ini mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, pembelajaran di minggu lalu itu tentang apa? Persen. Oke, persentase sudah ya kemarin ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pagi ini yang akan membahas tentang materi diskon. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk belajar di rumah dulu, mempelajari apa itu diskon. Kamu mungkin sering melihat, nah ada papan diskon ya. Ini diskon berapa persen? 50%. Ada 10%, 5%. Sebenarnya diskon itu apa sih? Potongan harga. Siapa yang memberlakukan potongan harga? Penjual. Bisa itu warung, toko. Yang jelas mereka itu pada saat berdagang ya. Kemudian tuh, kamu di mana kamu menemukan diskon? Tadi udah dikatakan bisa di toko, bisa di warung ya, atau di supermarket. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Nanti diharapkan setelah kamu belajar mengenai diskon, kamu itu akan memahami apa itu pengertian diskon ya. Tadi kamu sebagai sudah tahu apa itu potongan harga. Kemudian menghitung besarnya diskon. Kan biasanya diskon tuh ditulis dalam bentuk persen seperti gambar tadi ya. Nah, tapi kan ini 50% itu bisa dihitung berapa rupiah, gitu ya. Kemudian nanti diharapkan kalian bisa menghitungnya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata. Sebenarnya apa sih manfaatnya belajar tentang diskon? Adakah manfaatnya belajar diskon ini? Ada. Contohnya apa manfaatnya? Mengetahui potongan harga. Jadi ketika kamu belanja di supermarket, begitu ada potongan harga, itu kamu bisa ya menghitung kira-kira. Kalau misalnya pihak penjual melakukan hal yang tidak baik atau curang, nah kamu bisa menghitungnya, bisa protes ya. Kemudian nanti kalau kamu juga jadi penjual, kamu bisa menghitung kira-kira biar menarik pelanggannya, promosinya dengan diskon itu berapa persen ya, biar saya tidak rugi tapi tetap untung, tapi menarik pembeli untuk membeli dengan manfaatnya ya. Nah, mereka coba perhatikan sekarang. Ini ada 3 toko. Tidak kelihatan semuanya ada 3 toko? Memberlakukan diskon ya. Yang satu 60%, kedua 65%, dan yang ketiga 50%, kemudian ditambah lagi 20%. Jika misalnya ya toko baju di sini itu harganya semuanya sama, diberlakukan sama. Misalkan 100.000 semuanya harganya ya. Jadi kamu akan memilih toko yang mana kira-kira untuk membelinya biar kamu itu tidak rugi, tapi kamu sebagai pembeli itu membeli dengan harga yang paling rendah.
Tidak. Tentunya sebagai pembeli pengennya beli yang murah, tapi bagus ya enggak? Ya. Makanya itu diskon ini mungkin menurut kalian bisa menguntungkan bagi kita ya sebagai pembeli. Nah kira-kira itu harga bajunya itu sama semua 100.000 semua ya. Kamu akan memilih toko mana kira-kira yang diskonnya paling besar? Yang mana coba? Yang 50% tambah 20%. Ada yang memilih nomor 2 enggak? Ada yang memilih nomor 1 enggak? Oke, sekarang kita buktikan ya. Apakah benar pilihan kamu jatuh pada yang paling murah? Konsepnya bahwa menghitung diskon itu persentase diskon dikalikan harga, atau menghitung harga bayarnya itu 100% dikurangi persentase diskon, kita sebut A%, nanti A%-nya kita kalikan dengan harga ya. Misalkan toko tersebut memiliki harga yang sama yaitu 120.000, maka kamu akan membeli yang toko yang mana? Membeli ke toko yang mana yang paling murah? Nah, kamu tadi bilangnya akan membeli di toko yang ketiga, katanya 50% ditambah 20%. Kita hitung sama-sama ya. Toko 1 diskonnya 60%, maka harga yang harus dibayar 100% kurangi 60%. Kan 60% itu diskonnya ya. Jadi dia harus membayar 40%. Nah yang 40% ini kita kalikan, yaitu 40 per 100 kali 120.000. Jadi 48.000. Nah, jadi harga yang harus dibayar di toko 1 itu 48.000. Kemudian di toko yang kedua diskonnya 65%. Jadi 100% kurangi 65. Jadi berapa? 35%. Jadi 35 per 100 kali 120 isinya 42.000. Jadi kalau kamu beli di toko yang kedua kamu harus membayar 42.000. Sekarang toko yang ketiga diskonnya 50% ditambah 20%. Nah pertama harga di toko yang ketiga 100% kurang dari 50% itu 50%. Jadi 50 100 kali 120, jadi kamu membayar 60.000. Tapi kemudian didiskon lagi 20%. Maka 100% lagi kurangi 20%, jadi 80%, jadi 80 per 100 kali 60.000 sekarang. Karena harganya berubah, tadi 120 didiskon 50% jadi 60.000. Jadi sekarang dikali 60.000 ternyata di dan itu kamu harus membayar 48.000. Jadi kesimpulannya kamu akan menjadi toko yang mana kalau sudah seperti ini? Ternyata toko yang kedua jauh lebih murah. Ya. Oke. Nah sekarang silakan kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya. Silakan. Yang mau bukannya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jadi yang diterangkan oleh Ibu, ngerti nggak ini? Ngerti. Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu, sekarang kalian menghadap ke kelompoknya masing-masing. Dan Ibu akan memberikan lembar kerja, ya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya.
Oke, perhatian, waktu untuk mengerjakan selesai ya. Sekarang saatnya presentasi ke depan. Nomor 1 siapa dipresentasikan oleh kelompok 5? Sok maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu buat dengan 20%. Satu uang harga dengan 20/100 kali 160.000 sama dengan 30.000. Harga setelah diskon sama dengan 160.000 dikurang 32.000 sama dengan 128.000. Jadi hanya yang harus bayar itu 122.000. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tuh kata kelompok ini 5? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kelompok baru mendapat diskusi. Apakah ada benar yang pertama itu D 150.000, meja D 90.000, celana D 120.000, sepatu 140.000. Apakah ada pertanyaan? Penjelasannya terlalu singkat. Oh. Mungkin maksudnya Azmi itu 150 itu dari mana? Oh, terangkan. Harga jam tangan berapa tadi? 100 apa? 200. Diskonnya berapa? 25. Jadi kan kalau harga itu kan 100%, jadi 100 dikurangi 25 jadi berapa? Yang harus dibayar 100 dikurangi 25 berapa? 100 dikurang 25 berapa? 5. Nah, jadi 75 per 100 kali 200.000. Jadi dapatnya berapa itu? 150.000. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk nah, jadi seperti itu ya tadi penjelasannya yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi ketika ditanya dari mana ini tiba-tiba 150, caranya adalah 100% dikurangi diskon, berapa persen diskonnya, kemudian dikalikan harganya, ya. Berikutnya sekarang dari ini soalnya ini adakah kesulitan di dalam mengerjakan ini? Ya. Semuanya bisa mengikuti? Bisa mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Nah selanjutnya siapa yang akan menyampaikan refleksi? Silakan Azmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa manfaat belajar tentang diskon? Jadi manfaat belajar tentang diskon yaitu kita dapat melihat dan menghitung jumlah potongan harga yang diberikan oleh suatu toko agar tidak rugi. Yang kedua, bagaimana perasaanmu belajar tentang materi ini? Perasaan saya ketika belajar tentang materi pada hari ini yaitu materi diskon, merasa sangat senang karena bisa dipahami dan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, apa harapanmu untuk pembelajaran selanjutnya? Harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya yaitu semoga pada pembelajaran selanjutnya materi yang diberikan sama seperti materi pada hari ini yang sudah dipahami dan dimengerti. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang enak untuk didengar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembelajaran berikutnya kalian silakan baca-baca tentang menyederhanakan bentuk aljabar ya. Ibu tutup dengan pedoman hati dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.